Hai, jadi kenapa kalian datang ke sini? Mungkin kesasar atau emang nyari tutorial atau pengetahuan-pengetahuan baru buat ngedit video? Semoga kalian nyasar, nggak tempat yang salah. Jadi sekarang gue mau nunjukin gimana cara gue nge-manage file dan juga nge-manage project di sebuah pekerjaan video. Jadi video itu kadang dibagi menjadi beberapa bagian yang banyak gitu. Jadi unsurnya tuh ada suara, ada lagu, terus suara sama lagu tuh beda karena suara itu biasanya sound effect atau efek-efek suara tambahan untuk menunjang video. Kemudian kalau lagu itu biasanya untuk meningkatkan mood atau menurunkan mood sesuai dengan suasana yang diinginkan. Kemudian ada unsur gambar sama unsur video itu sendiri. Nah, file yang banyak itu tuh harus di-manage, harus diatur dan ditaruh sedemikian rupa biar kalau kalian butuh itu nyarinya gampang. Pertama-tama ini berlaku untuk di Windows sama di Apple ya. Gue contohnya di Apple. Kalian mulai dulu siapin satu project kosong, satu folder kosong yang dikhususkan untuk pekerjaan-pekerjaan kalian. Kasih namanya contoh project. Terus kemudian bikin folder baru di sini, nama biar rapi ya. Kasih nomor, misalkan nomor project 1 sama misalkan project 2. Jadi setiap kalian nambah project itu pastiin dikasih nomor supaya nggak lupa dan supaya rapi. Dan supaya tahu mana project yang dikerjain duluan, mana yang dikerjain belakangan, dan mana project yang terbaru. Biasanya kita akan lupa, karena kan kita biasanya ngerjain video di waktu yang bersamaan, dengan deadline yang mepet-mepet. Jadi kadang untuk mengantisipasi pusing dan manajemen file yang ruwet itu, kita kasih nomor project 2. Nah, dari project ini, di dalamnya itu kita bikin 4 folder baru. Kasih nomor juga ya biar rapi. Yang pertama, folder footage. Folder ini akan diisi video-video kalian. Video-video hasil rekaman kalian. Contoh misalkan kalau video acara, semua videonya dimasukin ke dalam folder ini. Yang formatnya MOV atau MP4 dimasukin sini. Hasil rekaman dari kamera-kameranya. Terus yang kedua, bikin folder baru judulnya musik. Nah, folder musik ini dimasukin lagu-lagu ya. Jadi ini isinya harus lagu yang kira-kira akan masuk dalam video kalian. Lagu apapun masukkan ke sini. Entah lagu background, entah lagu mood yang berupa lagu. Nah, kemudian yang ketiga, bikin folder SFX, sound effects. Nah, di sini itu nanti akan diisi dengan suara-suara atau efek-efek. Nah, yang keempat itu masukin folder namanya Premiere Pro Project. Jadi, kalau misalkan kita ngedit di Premiere Pro itu, satu file itu akan menghasilkan banyak banget file-file autosave. Jadi, setiap berapa menit itu, software Premiere Pro itu akan autosave project kalian supaya aman. Jadi, ketika laptop tiba-tiba mati atau PC tiba-tiba mati, itu nggak langsung hilang. File-file autosave itu tuh akan berserakan kemana-mana kalau kalian benerannya nggak bener. Nanti projectnya yang nama file.pproj itu akan di-save di dalam folder ini. Beserta autosave-nya, beserta semua cookies-cookiesnya, dan perintilan-perintilannya. Jadi folder ini itu akan berlaku di semua project kalian. Nah, jadi kayak gini. Jadi di project 1 akan terdiri dari ini, kemudian di project 2 akan terdiri dari ini, pun halnya dengan project ketiga dan seterusnya. Nah, jadi akan rapi. Ini akan bermanfaat ketika kalian bekerja dalam sebuah tim yang beberapa orangnya tuh bekerja sebagai kameramen dan editor secara bersamaan. Jadi ketika kalian di project 3 jadi editor, terus kalian harus nge-shoot di folder di jalan lain, kalian bisa oper nih folder ini ke teman kalian editor lainnya. Jadi ketika mereka buka file tuh mereka nggak bingung nyarinya di mana, foldernya di mana, file di mana. Nah, setelah ini jadi, kita lanjut masuk ke Premiere Pro-nya. Dari tampilan awal Adobe Premiere Pro ini, kalian bisa dipraktekin di versi manapun. Sebagai contoh nih, gue pakai versi CC 2019. Nah, ketika klik new project, itu kalian mulai ngatur sesuai folder yang tadi. Ini kita masukin namanya project 3, contoh. Nah, dari sini location-nya dipilih ke folder yang tadi udah kita bikin, project 3. Ini kan tempat naruh si file pproj-nya, project Premiere Pro-nya. Nah, kita klik di sini. Jadi nanti file save-nya itu akan ada di folder nomor 4 ini. Kita pilih, kemudian scratch disk-nya masukin sama CMS project semua. Jadi fungsi folder yang ada 4 ini itu akan nyambung ke sini. Semua captured video, captured audio, video previews, audio previews, dan semua perintilan-perintilannya itu akan masuk ke dalam folder ini. Rapi, tidak akan hilang kemana-mana, dan bisa dibawa kemanapun dengan flash disk, dengan apapun, bisa pindah-pindah PC, bisa pindah-pindah laptop. Itu tujuannya.
pastiin aja udah save as project, jadi paling nggak dia masuknya ke dalam ini folder Premiere Pro Project. Oke, kalau udah kita klik OK. Di dalam Premiere Pro itu kalian akan dihadapkan pada halaman kosong ini. Dari sini kita buka ke bagian kalian cari project ini. Nah, ini project .2, project 3. Dari sini kita setup lagi. Kita akan berasumsi bahwa file yang kita gunakan itu ada banyak banget ya. Ada file video, file gambar, file suara, dan lain sebagainya. Nah, dari sini kita, di bagian sini kita klik di sini, New Bin. Kita bikin 4 folder kayak tadi persis. Lain ada namanya timeline. Jadi kalau kita bikin sequence baru, itu timeline tuh. Kita akan, kalau kita ngeliat tuh, kita akan dihadapkan pada editing di beberapa sequence yang berbeda. Nah, di situ kita bisa masukin ke dalam sini. Supaya apa? Supaya nggak berceceran. Dan ketika kita ngoper pekerjaan kita ke orang lain atau ke partner kita, dia akan bingung nyarinya di mana. Oh, timeline ada di sini. Oh, SFX ada di folder ini, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Kalau udah jadi, kita contoh dulu bikin sequence baru. Contoh sequence 1. Pakai 1080p default aja. Nah, sequence 1 ini kan kita kerjanya di sini. Nanti video-videonya kita masuk sini ya. Klik kanan dulu. Kita contoh dulu. Terus impor. Impor video seperti biasa. Nah, kemudian di sini kita masukin musik. Nah, ini kita pencet tombol ngegedein. Nah, jadi dari sini kita udah mulai rapi nih filingnya. Dari sini kita udah bisa mulai ngedit sesuai keinginan. Ini ditaruh di sini. The scroll match, clip, keep existing settings. Jadi kalau ada pilihan kayak gini, itu dia menandakan bahwa format video sama format sequence itu beda. Kalau kita pencet yang biru ini, kita akan memaksakan videonya nyamain ke sequence-nya. Sementara kalau kita pilih yang ini, kita akan mengubah sequence ini, settings yang ada di sequence ini sesuai dengan video yang kita masukin tadi. Nah, karena gue pengennya videonya yang nyesuaiin sequence, maka gue pilih yang biru. Nah, di sini kan udah ada nih, udah ada di sini kayak biasa. Ini contoh kreditnya bahasa Jepang. Nah, ini kan kurang besar nih karena sequence gue 1080p sementara videonya itu 720. Biar nyamain ukurannya, ini kita klik kanan terus kemudian scale to frame size. Bisa juga set to frame size, tapi gue lebih senang scale to frame size karena ntar perbandingan panjang kali lebar itu lebih proporsional. Tuh, udah. Jadi udah sesuai. Nah, itu sampai di sini setup project kita udah selesai. Ini udah bisa bikin file kita rapi, terus kemudian bisa lebih gampang untuk dibaca sama kolaborator kita, editor kita. Jadi kita ketika selesai offline editing, itu nanti online editingnya pas buka file tuh nggak bingung gitu. Oh, footage di sini, musiknya di sini, SFX di sini. Nah, ini kita masukin ke dalam sini. Di drag aja ya, terus dilepas. Nah, dia ada di dalam sini. Ini semua akan membantu kita dan orang lain. Pun kalau kita kerja sendiri, kita pasti akan nemu suatu titik di mana kita kehilangan file kita. Misalkan, ini kemana nih? Unlink. Nah, dari situ kita bisa gampang locate-nya karena nyarinya di sini. Nggak kemana-mana, nggak akan kemana-mana. Video pasti di sini. Ini basic ya, yang 4 ini bisa ditambahin yang lain. Kayak misal sesuai kebutuhan aja. Misalkan adjustment layer. Terus yang biasanya juga tuh ada, pokoknya jangan sampai di luar sini tuh ada file. Semuanya harus masuk ke dalam folder biar rapi. Intinya rapi dulu. Rapi itu nomor 1. Kedepannya pasti akan gampang dan gak susah. Untuk episode pertama itu dulu. Nanti kita lanjut ke setup berikutnya di Adobe Premiere Pro. Sekian bro.